Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Christian Januardi dengan nomor induk mahasiswa 211 091 231 0028 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa itu pengertian, cara pengukuran dan faktor yang mempengaruhi want and need. Oke, biar nggak makin penasaran, mari kita simak. Let's go! Baik, yang pertama ada pengertian want and need. Apa sih itu need? Apa sih itu want? Nah, yang pertama yaitu keinginan atau want adalah segala sesuatu kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Selanjutnya ada kebutuhan atau needs. Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Jadi, secara garis besarnya, kebutuhan adalah esensial atau sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi keinginan tidak. Misalnya, kita membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup kita. Sedangkan kita menginginkan smartphone. Tapi sebenarnya itu tidak seesensial makanan, minuman, dan pakaian. Dengan kata lain, keinginan biasanya bukan kebutuhan primer kita. Itu tidak bersifat mengikat dan kita tidak harus segera memenuhinya. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok atau primer kita telah terpenuhi. Dan apabila keinginan tidak tercapai, maka tidak akan terlalu berpengaruh pada hidup kita. Nah, selanjutnya ada cara pengukuran want and need. Gimana sih cara mengukurnya? Nah, yang pertama, cara pengukuran want and need atau kebutuhan dilakukan dengan berbagai cara, seperti interview. Interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang kedua, ada survei. Metode survei ini merupakan pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu untuk mendapatkan informasi dan wawasan tentang berbagai topik yang diminati. Selanjutnya ada observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selanjutnya itu ada studi pasar. Menurut Philip Kotler, salah satu ahli pemasaran dunia, menjelaskan definisi studi pasar sebagai perancangan, pengumpulan analisis dan pelaporan secara sistematis yang berasal dari data atau penemuan secara relevan dengan situasi pemasaran tertentu oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir ada FGD atau Forum Group Discussion. Teknik diskusi untuk membahas suatu topik tertentu guna memenuhi berbagai kepentingan yang dilakukan oleh 6-12 orang. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi want and need. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi want and need. Yang pertama itu ada faktor dari kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi wants and need mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Nah, selanjutnya ada budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants and need mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas, itu mereka cenderung lebih menginginkan seperti es krim dan lain-lain seperti itu. Nah, itulah pengertian, cara pengukuran, dan faktor yang mempengaruhi want and need. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata,
Terima kasih.